Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar kembali. Berikut adalah daftar pertanyaan dan atau penugasan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta didik terkait materi optik. Kita langsung ke bawah. Pernyataan yang paling tepat digunakan untuk mengukur pengetahuan. Nah, ini menganalisis. Analisis itu masuk ranah kognitif C4 ya. Nah, kita harus sesuaikan kata kerja operasionalnya. Saya ingat C4 itu ada salah satu kata kerjanya adalah merinci. Nah, ini kan jelaskan, ini kan C berapa? C3 ya. C3 ini jelaskan juga C3. Ini buatlah, ini kan mencipta C6. Berarti ini salah. 1 2 4 itu jelas salah. 1 2 4 jelas salah. Nah, maka yang tepat saya jawabnya adalah, menurut saya adalah C. 3 dan 5. Bagaimanakah proses pembentukan bayangan pada mikroskop? Oke, lanjut. Proses termodinamika yang dialami suatu gas ideal ditunjukkan oleh diagram tekanan terhadap volume ini. AB dan CD, AB, CD adiabatik. Adiabatik ini kan tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar. Tidak ada ya. Tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Pernyataan yang benar tentang suhu. Nah, kita kata kuncinya di suhu ya. AB, BC. AB tadi, AB adalah adiabatik ya. Kemudian BC, ini BC. Nah, ini adalah isobarik. Itu adalah tekanan tetap, P-nya tetap. Tekanan tetap tapi volumenya meningkat. Kalau volume meningkat berarti sistem itu melakukan usaha. Kalau sistem melakukan usaha berarti suhunya pun meningkat. Jadi pada proses BC isobarik itu suhunya meningkat. Ada proses adiabatik AB ya, tidak ada kalor yang masuk atau keluar, berarti suhunya tetap, T-nya tetap. Maka saya memilih jawaban B. AB-nya tetap ya, suhu di AB tetap, kemudian di BC isobarik dia mengalami kenaikan suhu karena terjadinya perubahan volumenya meningkat. Saya jawab B. Seorang balita mencoba menggerakkan kereta dorong dengan cara mendorong, hasilnya kereta bergerak cepat dan si balita tersebut terjungkal ke depan. Berdasarkan informasi ini, pernyataan berikut yang benar adalah selama balita menyentuh kereta. Saya melihat kata kuncinya ada di sini. Ketika kereta didorong oleh si balita, maka si tangan balita ini memberikan gaya terhadap kereta. Kita diberi nama FBK. FBK ini bekerja di kereta ya. Nah, kemudian si kereta pun memberikan gaya balasan terhadap tangan balita itu, F gaya kereta ke balita. FKB ini bekerja di tangan balita, FBK itu bekerja di kereta. Maka mereka ini adalah pasangan aksi reaksi yang nilainya sama besar, hanya berbeda arah ya. Saya tidak melihat ini terjungkal ini. Kalau kita analisa terjungkal ke depan, berarti nanti yang bekerja adalah GG6 ini ya, kan ada ban di sini. Nah, ban sama ini ban, gaya gesek ban dengan tangan balita itu bukan gaya aksi reaksi. Kereta memberikan gaya ke balita dengan gaya yang lebih kecil dibanding dengan gaya oleh balita terhadap kereta. Menurut saya ini salah. Kereta memberikan gaya ke balita yang sama besar dengan gaya kereta
Kereta dan balita saling memberikan gaya dengan perbandingan yang tidak bisa dipastikan. Kalau selama menyentuh, maka kita bisa pastikan pasangan aksi reaksi. Kereta tidak memberikan gaya ke balita, salah ya. Kereta memberikan gaya ke balita. Kereta memberikan gaya ke balita dengan gaya yang lebih besar dibanding dengan gaya. Menurut saya ini salah juga. Saya memilih C, pasangan aksi reaksi, dengan kata kunci selama balita menyentuh kereta. Ya, kita tidak lihat si kereta terdorong ke depan. Kereta berjalan kemudian balita terjungkal, tidak. Saya hanya melihat saat balita menyentuh kereta, berarti ada interaksi antara tangan dengan kereta. Wallahu a'lam. Lanjut. Ini apa ini? Balok 1 kilogram meluncur ke bawah yang kelajuan konstan bidang miring. Jika perbandingan tinggi berarti sini panjang sisi miringnya 1:3, berarti tinggi 1, sini 3. Koefisien gesekan kinetis berarti mu k ya. Nah, mu k. Sini 1, sini 3, berarti di sini adalah 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat berarti akar 8, berarti 2 akar 2. Sini tetanya. Nah, koefisien gesekan statis atau kinetis itu rumusnya sama. Saya lihat di situ adalah tangan ya, tangan theta. Ini dimana tangan ini sesuai aturan trigonometri D saya depan per samping. Nah, depan sudutnya 1, sampingnya adalah 2 akar 2. 1 2 akar 2. Ini kita kalikan akar sekawan. Berarti sini 2 akar 2, di sini 8 ya. Kita kecilkan berarti 1/4 akar 2. Saya menjawabnya adalah yang E. Gelombang permukaan air laut akan mengalami pengurangan amplitudo dan panjang gelombang ketika sampai di tepi pantai dibandingkan ketika masih jauh dari pantai. Gelombang air laut akan memiliki P sama dengan lambda kali F ya. Itu kan rumusnya. Lambda sama dengan P per F. F sama dengan P per lambda. Kalau panjang gelombangnya berkurang ya, berarti cepat rambat juga berkurang kan. P itu sebanding dengan lambda. Kalau panjang gelombangnya berkurang, maka cepat rambat gelombang juga berkurang karena dia ditahan oleh gesekan ke dasar pantai itu. Jadi P-nya juga ikut berkurang karena cepat rambatnya rendah. Nah, kalau lambdanya ini kecil ya, berkurang, maka frekuensinya besar karena lambda itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Menurut saya ya, mohon maaf kalau salah, cepat rambatnya ini rendah tapi frekuensinya ini besar ya. Nah, ini mohon koreksi lah. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Apakah frekuensinya sama? Nah, saya belum menemukan referensi. Kawan-kawan kalau ini silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya nggak ketemu saya beranggapan ininya jelas berkurang karena dia ditahan oleh gesekan ya, dasar laut itu, karena semakin dangkal juga kan, semakin dangkal. Kemudian kalau panjang gelombangnya berkurang, maka frekuensinya itu pasti bertambah kalau sesuai konsepnya. Nah, ini saya enggak ya. Lanjut. Kakinya kram lagi nih. Dalam suatu pembelajaran fisika tentang hukum 2 Newton, Pak Tony menyiapkan media pembelajaran keterampilan. Nah, ini kata kuncinya ada di sini loh, psikomotor dan berkolaborasi, kerjasama ya. Media pembelajaran yang tepat. Nah, mana yang bisa meningkatkan psikomotor? Ini kan hubungannya dengan gerak ya.
Kalau cuma nonton video nggak akan meningkatkan keterampilan psikomotor kan, pasti salah. Slide PowerPoint apalagi, simulasi virtual ini juga tidak ya, dia cuma saya enggak. Apalagi peralatan demonstrasi, nah menurut saya ini kurang tepat. Demonstrasi kan cuma memperagakan kan. Nah saya lebih condong ke A ya. Jadi ketika mereka praktikum itu psikomotor mereka, kerjasama mereka itu bisa ditingkatkan. Mana kopi nih. Oke, lanjut. Balok A dan B menolak diam di permukaan meja licin masa A 2 kali masa B. Keduanya didorong dengan gaya konstan selama menempuh jarak tertentu yang sama besar. Energi kinetik akhir balok A ya, energi kinetik akhir balok A agar ya, ini agar sama dengan 4 kali energi kinetik balok B. Maka perbandingan gaya yang harus dikerjakan adalah perbandingan gaya. Energi kinetik itu setengah M V kuadratnya. M itu apa? F per A ya, F per A ya. F sama dengan M kali A, F per A ya. Di sini berarti EK itu setengah F per A. Nah ini karena dia konstan ya, konstan berarti, nah dari sini berarti EK itu ini sebanding dengan F. Berarti kalau EK A banding EK B, berarti sini FA banding FB, berarti EK A tadi 4 ya, 4 banding 1 kan, FB nya perlu 1, berarti sini FA banding FB, berarti FA sama dengan 4 FB. Saya seperti itu. Kalaupun kita masukkan nanti masanya 2 kali ke sini, tetap ini ya, tetap FA sama dengan 4 FB. Saya milihnya adalah C. Lanjut. Suhu permukaan matahari diperkirakan 6000 Kelvin, ini T kan ya. T ya, suhu mutlak. Ini tetapan Wien-nya apa, C ya. Maka intensitas maksimum cahaya dipancarkan matahari terjadi pada panjang gelombang, ini lambda ya. Rumusnya apa ya? Rumusnya C sama dengan ini pergeseran Wien ya, lambda kali T kan. Tanyakannya panjang, berarti lambda sama dengan C per T, berarti 3 kali 10 minus 3 dibagi dengan 6000 Kelvin itu kan 6 kali 10 pangkat 3, berarti 0,5 kali 10 minus 6, berarti 5 kali 10 minus 7 meter ya. Nah di sini nanometer, 1 nanometer itu 1 kali 10 minus 9 meter. Berarti kalau 5 kali 10 minus 7 meter itu berarti 5 kali 10 minus 7 dibagi 5 kali 10 minus 9, berarti 5 kali 10 pangkat 2 nanometer, berarti 500 nanometer. 500 mana ya, ini ya, C. Kita ganti warna, mana warnanya, warna apa lagi ya, merah ya, tadi merah kan sudah. Oke lanjut. Pada percobaan dipraksi oleh Kisi dipraksi agar jarak 2 garis terang itu Y ya, berdekatan pada layar semakin besar. Cara berikut yang dapat ditempuh dengan tingkat kepastian tinggi adalah, Kisi dipraksi kan rumusnya ini apa nih, terang ya, terang.
Sekarang berarti dy per L sama dengan n lambda ya. D itu apa? Jarak lebar kisi ya, lebar celah. Kita mau membuat y-nya ini semakin besar. Berarti kita dy sama dengan n lambda kali L, berarti y sama dengan n lambda kali L per d. Nah, supaya y besar, maka ini harus besar kan? Lambdanya pun harus besar, d-nya harus kecil. Nah, karena y itu sebanding dengan lambda sebanding dengan L ini jarak antara kisi dengan layar ya, kisi dengan layar. Menggunakan cairan yang panjang gelombang kecil, salah ya, harusnya panjang gelombangnya besar agar y-nya besar. Memperbesar intensitas cahaya sinar. Ini nanti dulu, ini dulu lah. Menggunakan cairan yang frekuensi lebih besar. Nah, ini kan frekuensi itu kan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau besar panjang frekuensinya, berarti panjang gelombangnya kecil. Salah. Kita perlu panjang gelombang yang besar, biayanya besar. Salah. Menggunakan ini dulu lah. Memperpendek jarak antar kisi ke layar. Jarak antar kisi ke layar ini apa? L ya. L-nya harus besar biar y-nya besar. Ini memperpendek berarti memperkecil, berarti salah. Nah, ini apa hubungannya sama panjang gelombang ya? Kita lihat D dulu. Menggunakan kisi dengan jumlah garis per cm konstanta kisi. Nah, D sama dengan 1 per N kan, rumus kisi difraksi ini konstanta ya. Konstanta. Ini kah ya konstanta. Jadi konstanta ini kan harus kecil ya, harus kecil. Biar ini kecil, berarti ininya harus besar kan. Nah, ini menggunakan konstanta yang lebih banyak. Nah, saya cenderung D ya. Intensitas sama panjang gelombang nih apa ya hubungannya? Kayaknya nggak ada hubungan lah ya. Saya D ya. Konstantanya diperbesar, ini n-nya diperbesar, maka d-nya kecil. Kalau d-nya kecil, maka y-nya besar kan, berbanding terbalik. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini seorang guru fisika menggunakan model pembelajaran proyek ya, project based learning. Urutan. Nah, kita lihat sini ya. Lihat mengevaluasi mana mengevaluasi. Nah, nomor 5 berarti terakhir. Nomor 5 terakhir berarti ini salah. Menentukan pertanyaan mendasar. Mana yang mendasar? 2 ya. Mana 2? Ini 2. Ini salah, ini 1 depannya salah. Nah, ini mungkin 2. Habis 2 mendesain project. 1 oke, sama. Ini sama 3. Ini bedanya gini loh. Angka 4 ini. Memonitor kemajuan project. Mana memonitor? 6. Kalau sini apa ini? Menguji. Menguji setelah itu ya, berarti 2 1 6 ya. 2 1 3 ya. Menyusun oke. Habis itu memonitor baru menguji ya, berarti ini jawabannya C. Oke. Nah, habis toh. Habiskah sudah? Kok sedikit sekali? Oh, habis. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.